bahwa dia itu utusan. Dikatakan seperti itu. Nah, di 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan ada satu Allah dan satu perantara. Nah, antara manusia yaitu Yesus Kristus. Itu kan jelas di situ dan ini tidak perlu kita rubah-rubah. Memang jelas dikatakan seperti, dan ini kan firman Allah, perkataan Allah. Nah, di situ dikatakan juga bahwa Allah yang bersaksi juga bahwa Yesus itu diutus, dan Yesus juga yang mengakui bahwa aku juga diutus oleh Allah. Jadi kedua belah pihak ada pengakuan seperti itu. Bang, Bahwa dia diutus. Bang. Si netral ini agamanya apa, Bang? Kristen, Pak, apa Kristen. Islam? Ada satu Allah dan satu perantara. Nah, ini saya tidak ngarang. Di 1 Timotius 2 ayat 5. Apa? Antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Netral. Kristus. Coba Bapak baca baik-baik itu. Netral, kau oten apa Islam? Saya Kristen. Apa itu Kristen oten? apa kamu? Oten orang Kristen. Kamu Singkatan. netral Kristen apa kamu? Pengikut Yesus. Kamu Kristen apa? Kristen Pengikut Protestan Yesus. atau Saya nggak Kristen mau Katolik? karena apa itu bidat-bidat itu justru apa ya, bisa menjerumuskan kita. Kenapa kau susah banget nyebutin apa kamu? Dia nggak punya denom, Bang. Nggak punya susah. denom, karena denom itu yang membabi buta cara Kalau kau nggak memberitahu punya denom apa mati ya. aja kamu. Nggak boleh begitu dong. Nggak boleh. Jangan nanti doamu itu kembali. AB itu nggak boleh ngomong begitu. Ya, dia saksi Jehovah itu SSI. Saksi Kalau Bukan. semua gini Bapak ya. Dulu saya di di Gemim, gereja tahu Gemim? Dia itu juga Protestan. Saya masuk di situ ya, saya belajar. Saya juga belajar sambil saya dengar firman. Tetapi saya harus buka apakah pendeta itu betul apa yang dia bilang. Apakah berdasarkan Alkitab? Kalau tidak berdasarkan Alkitab, saya tidak mau dengar. Kalau berdasarkan Alkitab, saya mau dengar. Jadi kan kita kalau pendeta misalnya khotbah, kita jangan telang mentah-mentah. Kita periksa dong, kan di Alkitab bilang selidikilah. Jadi kita harus menyelidiki Alkitab kita. Jadi Alkitab itu bukan hanya untuk pendeta, tetapi untuk semua orang, siapapun itu yang mau menyelidiki Alkitab. Jadi kembali ke topik, saya izin nimbrung boleh nggak? Iya, iya. Ya. Ya, kembali ke topik ya, Yesus itu Tuhan. Ya, itu versi kita Kristen, pengikut Yesus yang sesungguhnya. Di luar itu nggak usah ngaku Kristen, itu versinya ya. Setuju Bang. Nah, itu si netral itu udah iblis itu pengikutnya itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Ada nggak ayatnya? Di mana Yesus banyak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Coba Abang Loho ini jangan menjustis orang ya. Iya. Diskusikan aja. Gini Jangan ya, diserang saya pribadi, mau tanya. argumennya yang diserang jangan argumennya. Saya mau tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan? Kasih ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host, kedengaran tuh, host? Waalaikumsalam, kedengeran. Iya, jadi teman-teman yang Kristen, Anda tidak setuju, tidak sepakat, tidak masalah. Yang penting argumennya yang diserang, jangan orangnya. Sini Bang, biar saya ngadapin Silakan. si netral itu Bang. Kau Kristen apa? Saya pengikut Yesus. Kau Kristen apa? Nggak Pengikut boleh Yesus. dipaksakan. Oh, kenapa nih diskusinya begini, nyerang pribadi nih, privasinya diserang. Gini Bapak. Argumennya yang serang. Ya. Kalau tidak setuju, hajar. Oh, tidak betul itu. Sama negara aja nggak diakui. Oh, Gimana apa? kau mau hidup benar? Siapa yang tidak diakui siapa ya? Yang tidak diakui Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu bukan Kamu itu Tuhan, nggak diakui berarti sama tidak diakui dong. negara. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan? Kamu Coba aja nggak lihat. diakui sama negara, apa yang perlu dijelaskan? Ini saya menjelaskan tentang Alkitab, bukan menjelaskan tentang denom-denom. Kamu sama negara aja udah nggak diakui, apa yang mau kamu Saya jelaskan? menjelaskan siapa yang tidak diakui. Kau Kristen apa? Pak, semua denom-denom saya pernah masuk, Bapak. Tetapi kalau ada denom yang percaya Tritunggal, saya tidak mau. Karena Tritunggal tidak berdasarkan Alkitab. Tahu enggak? Iya, diturunkan aja Kang Dito karena dia nyerang pribadi bukan argumennya. Padahal kita perlu edukasi ini. Lanjut. Nah, yang berdasarkan Alkitab, Bapak, sebenarnya seperti itu. Ya. Di mana ada Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Coba kasih lihat itu. Oke Bu, definisi Tuhan itu apa Bu?
Definisi Tuhan ya Tuhan itu yang merujuk kepada Allah. Tuhanmu siapa? Ya pasti merujuk kepada Sang Pencipta. Kalau ada yang merujuk ke lain, saya tidak mau bilang salah atau enggak. Saya enggak bertanya merujuk ke siapa. Sini kan banyak penonton kan, banyak penonton kan. Bisa dia bisa menilai, dia bisa menilai. Bu Netral, kan tadi Anda bertanya di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan gitu kan? Ya. Nah, kita harus memahami dulu makna atau definisi dari kata Tuhan itu apa gitu. Begini, saya kan tanya ayatnya dari mana dulu, baru definisinya apa. Oke. Dan saya bisa buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan. Apakah Yesus adalah Allah? Bukan. Bukan, oke. Yohanes 1 ayat 1, firman itu merujuk kepada Yesus atau bukan? Saya buka ayatnya ya. Saya buka ayatnya bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini Yesus sendiri yang bilang ya. Eksplisit ya, Bu. Saya minta eksplisit. Matius 4, Yesus mengatakan Matius aku bukan 4 Tuhan. ayat 10 boleh Kalau ada- dibaca? Kalau ada saya murtad, Bu. Ya, Matius 4 ayat 10 boleh dibaca? Coba Matius 4 ayat 10. Ibu bawain Itu ayat, Yesus yang Ibu baca berkata, aja. yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu, ya. Dan Yesus mengatakan juga dia katakan begini. Di Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, bukan siapa-siapa nih Yesus ya. Aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu, ya, kepada Allahku dan Allahmu. Artinya apa ini? Yesus berkata benar apa enggak? Dia mau naik kepada Allah dan Bapaknya. Artinya Yesus bukan Oke, Allah, bukan Bapa. Satu, Ya kan? Bu. Oke. Matius 4 ayat 10 itu ketika dalam percobaan Yesus dicobai di padang gurun ya. Betul ya? Bu? Ya. Ya terus? Itu kan Yesus mengutip. Ya. Ya, sebuah kutipan ya. Oke. Yesus mengatakan manusia hanya boleh menyembah kepada Allah saja, betul? Ya. Oke. Dalam Matius 28 ayat 17, murid-murid menyembah Yesus. Yesus tidak menolak sembahan dia mereka. menyembah sebagai apa? Sebagai Allah atau sebagai apa? Oke, Ibu boleh dibuka terus dibaca. Baca ya, baca. Oke. Ya, aku baca ya. Aduh. Ibu kan lagi buka Alkitab tuh. Enggak, saya enggak buka Alkitab, cuma saya lihat catatan. Ini, aku lihat ya. Matius 28:17. Setan pun menyembah Yesus, Bu. Ya, dalam teks-teks Alkitab ketika Yesus disembah tidak pernah menolak sembahan. Iya, Yesus tapi tidak pernah disembah menolak sebagai sembahan. apa dulu? Ya, ini makanya kita baca ya. Dua 8:17. Oke. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kira-kira penyembahan seperti apa? Ya, Sampai ada dia beberapa menyembah. orang yang ragu-ragu. Ya, dia Kalau menyembah ini Yesus penghormatan ya. biasa, Oke. ya kalau ini penghormatan biasa, untuk apa ada yang ragu-ragu? Iya toh? Dia begini, Betul nggak? yang ragu-ragu itu dia tidak percaya Yesus ya kan, tidak percaya Yesus sebagai utusan ya kan. Ibu. Nah, gini ya, yang menyembah Yesus itu dia menyembah sebagai apa? Tanda penghormatan, bukan dia menyembah sebagai Allah, ya kan? Ibu. Nah, waktu Gini. Yesus di Taman Getsemani, di waktu Yesus di Taman Getsemani, jangan ke sana dia dulu, berdoa sebentar, kepada sebentar. siapa? Kepada dirinya atau kepada Allah? Oke, sebentar kita fokus ke ayat ini dulu. Ibu tahu nggak kata mereka ini merujuk kepada siapa? Ya kepada Baca ya. murid-muridnya. Murid-muridnya. Dan yang ada di sekitar situ. Apakah mungkin murid-muridnya tidak percaya kepada Yesus? Percaya Yesus, tapi dia tidak percaya sebagai toh? Allah. Tadi Ibu Dia mengatakan percaya beberapa Yesus. orang ragu-ragu, mereka tidak percaya. Ya ragu Betul karena nggak? dianggap itu Nah, Yesus itu kalau- bukan utusan itu. Oke. Kalau Berarti ini Yudas- Ibu katakan sebagai sikap Yudas hormat menyembah biasa, Yesus, ya. kenapa ada yang ragu-ragu? Ya karena dia tidak percaya Yesus. Yudas ini menganggap Loh, gimana Yesus sih, itu Bu? Tuhan. Yang membunuh Yesus itu sama seperti mereka. Dia membunuh Yesus karena dia tidak percaya bahwa dia itu utusan Allah. Ibu, Iya kan? Ibu, yang menyembah ini, mereka di sini dan mereka menyembah ketika melihat dia mereka menyembahnya. Mereka di Gini, sini Bapak. merujuk kepada siapa? Murid-muridnya toh. Menyembah ya. Murid-muridnya Menyembah. percaya Dia sama menyembah. Yesus atau enggak, Bu? Gini. Dia menyembah Yesus kan? Itu cara penghormatan. Tetapi misalnya berdoa, apakah berdoa kepada Yesus atau Allah?
ya kan pasti berdoa kepada Allah, bukan Yesus dong. Itu namanya berdoa atau misalnya dalam ibadah. Yang disembah siapa? Apakah Yesus atau Allah? Nah, kalau dalam beribadah, dalam berdoa, itu yang disembah itu Allah, bukan Yesus. Tapi kalau dalam menyembah hanya sekedar menyembah, ya kan? Beda. Beribadah, menyembah Yesus tidak. Kalau kita beribadah, berdoa itu ya kepada Allah, bukan kepada Yesus. Tetapi kalau hanya sudut menyembah Yesus, ya, sedangkan orang tua sendiri kita bisa sembah, ya, kita bisa sembah, orang tua kita bisa sembah. Apakah orang tua kita Tuhan atau Allah? Kan bukan. Itu Bagi Yesus, Bu. mereka melihat Yesus bisa membangkitkan orang mati, wah bisa membangkitkan orang mati, kan seperti itu. Tapi kita harus cari tahu, kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Maksudnya gini, Karena dia Ibu. diberi, siapa yang memberi? Boleh. Ya, Allahnya. Itu ayat berikutnya, Bu. Ayat berikutnya, Yesus mendekati mereka telah menyembah. Bukan dibilang jangan sembah Dia saya, bukan malah menyembah dalam hal dia beribadah atau berdoa menyembah, tidak. bersujud. Menyembah itu bersujud, bahasa bukan berarti dia bersujud. beribadah. Terus kemudian dikatakan, Yesus mau ngomong gini nih, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di Betul. bumi. Betul. Jangan bilang betul aja, udah Ya, disembah, betul. Kan diberi. dengar, udah disembah malah sombong gitu bro, malah sombong itu ya. Terus kalau ini satu ayat lagi coba, Yohanes 8 ayat 56-59. Ketika Yesus berkata, Abraham bapamu bersukacita bahwa hariku. Kemudian kata orang-orang Yahudi, umurmu sampai 50 tahun kau telah melihat Allah. Abraham, kata Yesus kepada aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Betul. Langsung dia dilempari. Karena logikanya, ibu, manusia biasa kayak saya, Anda, Abraham, Muhammad pun, Presiden Amerika pun, Presiden Jokowi pun nggak pernah ada sebelumnya. Hanya Betul. Yesus yang pernah ada. Jangan Kenapa? hanya bilang, Yang saya tanyakan, kenapa Yesus bilang begitu? loh. Ya karena memang dia berasal dari Tuhan, dia sudah ada sebelumnya Ya, berarti sesuai Yohanes. berasal dari Tuhan, dari Allah. Memang Berarti- berasal dari Tuhan. Ya, kalau berasal berarti ada dari sumbernya kan? Iya Berarti Yesus betul. bukan Allah karena dia ada sumbernya dari mana? Ya dari Nah, Allah. sekarang sumbernya menurut Dari Anda sumber Yesus sumber seperti apa menurut iman Anda saksi Jehovah? Itu pasti menurut Anda malaikat ya kan? Baik. Versi Anda, tafsir Anda kan? Ya. Jadi Begini Bapak, begini. tafsir Anda itu akan berbeda dengan tafsir Tidak ada dia pakai tafsir. ya. Apa Begini, itu? kita jangan sebut denom-denom orang lain. Kita kemarin Alkitab saja berdasarkan Kita Kita di kurasa sini ke jangan pakai denom, boleh? teman-teman yang Islam aja lah, karena kalau ke di SSY sini kayaknya kita jangan pakai denom, tapi kita Ya. buka Alkitab bersama. Bagaimana? Udah. Apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan? Apakah Alkitab mengajarkan Tritunggal? Selidiki Alkitab. Apa Yesus bilang? Allah itu esa. Satu. Loh, kenapa tiga? Ya kan gitu kan tidak ada. Tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan. karena bahwa gini Yesus mengajarkan Allah itu satu, Netral. bukan tiga. Nah itu yang kita harus periksa selidiki sebagai orang Kristen. Kita jangan pakai denom, kita pakai Alkitab gitu loh. Itu yang Iya, saya Alkitab minta. Anda juga akan berbeda dengan kita. Berbeda bagaimana? Alkitab kita berbeda. Beda dong. kitabnya SSY Yesus bilang beda. situ, di Alkitab kamu situ bilang Allah itu esa. Ada nggak? Itu Alkitab Anda makainya yang keluaran yang Katolik punya tapi diroba-roba gitu loh. Anda pakai punya gereja Enggak, masalahnya juga. begini, Tafsir kalau juga kamu nggak berbeda. percaya, buka Alkitab kamu Jadi aja. nggak nyambung kita. Nggak nyambung Jadi, karena iya. kamu bilang Yesus itu Allah. Sedangkan Yesus bilang, sembahlah Allahmu. Beginilah kamu berdoa, Bapa kami dalam surga. Itu Yesus ajarkan, artinya Bapa yang kamu sembah, bukan saya. Ya kan seperti itu. Anak-anak kok bisa juga paham itu. Yesus bilang begitu kan, beginilah kamu Oke. berdoa, Bapa gini. kami dalam surga. Artinya, Jadi sebentar, yang harus kalau kamu gitu sembah. saya kasih waktu menjelaskan Tuhan Kristen itu Esa satu. Boleh? Saya kasih waktu ini sekarang 2257, 2258, 59 ya. Jangan dijawab ya. Perhatikan ya. Tuhan Kristen itu juga satu. Esa juga. Cuman konsep Esa itu jangan dijawab, jangan dibantah. 2 menit. 2 menit.
2 menit ya, 2 menit. Jangan di apa dipotongnya 2 menit aja ya. 2 detik, 2 menit betul. Nah, konsepnya Tuhan yang Esa konsep Kristen itu bukan seperti Esa itu seperti tiang listrik sebiji gitu. Bukan. Konsep Kristen itu Esa itu atau malah nggak nyata, nggak terlihat, bukan. Konsep Kristen itu manifest dia. Keesaannya itu manifest. Nah, manifestnya itulah yang disebut Tritunggal. Manifest, tahu nggak artinya manifest? Itu adalah perwujudan. Nah, ketika Tuhan datang ke bumi, dia bukan berubah. Itu kadang teman-teman kan ada salah menafsirkan, dibilang Tuhan berubah, menjelma. Bukan. Tuhan mengambil rupa, dan Tuhan mengisi rupa itu bagian dari dirinya, itu Sang Firman itu dalam rahim Maria. Jadi Sang Firman yang Yohanes 1 itu sumbernya dari Sang Bapa, langsung Sang Bapa. Karena makanya Yesus itu punya kuasa, dikatakan tadi yang Matius 28 tadi, kepadaku telah diberikan kuasa. Kenapa? Karena sumber itu langsung, otoritasnya, zatnya itu hakikat ilahi itu langsung. Ya, belum 2 menit ya. Nah, kemudian itu langsung ke dalam tubuhnya manusia, mengambil rupa, dalam merendahkan diri mengambil rupa. Bukan rupa itu Allahnya, tapi yang masuk ke dalam rupa itulah yang bagian hakikat ilahinya. Nah, bagi Anda beda penafsirannya, bagi kita seperti itu. Kemudian Roh Kudus juga seperti itu. Roh Kudus juga adalah keluar dari Bapa, manifest. Semua ini manifest. Jadi yang bisa manifestasi di bumi ini cuman Sang Firman dan Roh Kudus. Kalau Bapa nggak pernah, seorang pun nggak pernah melihat Bapa. Jadi dari situlah konsep kekristenan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan lagi, loh kenapa Tuhan jadi hina? Tuhan tak pernah hina. Justru Tuhan datang kepada ciptaan mulia, yaitu kita, manusia yang istimewa. Bayangkan seluruh langit dan jagat bumi ini, seluruh isinya diciptakan buat saya, buat manusia. Kita ini disebut anak-anak Allah. Jadi sangat wajar kalau Tuhan pencipta itu mengambil rupa yang manusia yang terbaik. Karena dunia ini, matahari ini berputar, hewan ini semua pemandangan buat manusia loh. Udah 3 menit Nathan. Kita Oke, silakan. Menanggapi, atau nanti ada Pak Kripto dan juga Pak Pak Sangkal Diri ya. Bu Masak nggak perlu ngomong, nyimak di sini belajar, pinter. Silakan. Silakan semua. Netral. Saya harus Bu Netral, silakan. Silakan yang lain. Saya harus Tanggapi. katakan kalian semua umat iblis. Dengarkan ya. Atau Pak Kripto, silakan Bu Netral. Dengarkan ya. Kalian Kristen, tolong jelaskan yang mana orang-orang yang Tuhan, Masak, kamu Tuhanmu banyak, aku masak. Kristen apa aku masak? Nah, kalau kalian Kristen, Apa-apa hiburan lah. yang mana orang-orang yang Tuhan dan orang-orang yang Allah. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.